Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rudi Wibowo dengan NIM 0568862559. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum basis data, di mana kita diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan kasus yang sudah ditentukan. Berikut pengerjaannya. Oke, di sini kita punya satu contoh kasus, di mana sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyertakan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baik, mari kita kerjakan. Baik rekan-rekan, kita mulai saja untuk mengerjakan tugas praktikum untuk basis data. Kita mulai untuk sedikit kilas balik terkait kasus. Pada sebuah rumah sakit ada banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Lalu pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi dari pasien tersebut. Setelah pasien diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, dalam kasus ini kita melakukan dalam penyelesaian dalam beberapa tahap. Oke, langkah pertama kita menentukan dulu atau mengidentifikasi entiti atau entitas dari kasus tersebut ya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini kita mendapatkan, saya merangkum ada 3 entitas atau entiti. Yang pertama itu kita boleh sebut ada dokter, kedua ada pasien, ketiga ada bagian administrasi atau kalau kita sebut orangnya atau jabatannya administrator. Jadi dalam menentukan identitas entitinya kita akan mendapatkan 3 entiti atau entitas, di mana dokter pihak medis yang memberikan layanan, diagnosa dan penanganan bagi pasien di rumah sakit. Oke. Pasien adalah penerima layanan kesehatan yang datanya dikelola secara lengkap mulai dari pendaftaran. Lalu administrator adalah tugas administrasi yang mengelola alur data, pendaftaran dan administrasi dokter. Oke, kita mulai buat saja dulu untuk entiti yang sudah kita tentukan di aplikasi YDGraph ya. Ini saya sudah siapkan. Oke, untuk menentukan entiti kita memakai ikon seperti ini. Kita siapkan 3 dan kita akan menentukan 3 entiti atau 3 entitas. Yang pertama itu kita punya dokter, lalu kita punya pasien, entiti dokter, entiti pasien, lalu administrator sebagai orang yang akan mengatur terkait administrasi. Oke, di sini kita sudah punya 3 entitas utama, entiti utama ya, dan dari ketiganya ini nanti kita dalam langkah-langkah berikutnya akan menentukan primary key ataupun attribute key-nya ya. Oke, kita buat dulu seperti ini aja, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke, langkah kedua
kita akan menentukan atribut dan primary key-nya seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari 3 entitas yang sudah kita tentukan, dokter, pasien, dan administrator. Kita nanti menentukan primary dan atribut key-nya. Kalau saya boleh jelaskan sedikit apa itu primary key. Primary key adalah satu atau beberapa kolom dalam sebuah table yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris atau record secara unik. Jadi tidak boleh ada 2 baris yang memiliki primary key yang sama dalam satu table. Kalau saya simpulkan, primary key itu identitas tunggal yang dipilih secara resmi untuk menjamin setiap baris data dalam table bersifat unik. Ya. Oke, untuk atribut key sendiri atau atribut kunci non key ya, kalau saya bilangnya juga adalah satu atau beberapa atribut yang digunakan untuk menentukan identitas unik dari sebuah baris data, record atau tuple dalam sebuah table. Atau sederhananya atribut key berfungsi sebagai tanda pengenal agar data tidak tertukar dengan data lainnya. Ya. Jadi dari contoh kasus ini kita memang di kasus ini kita tidak dijelaskan mana primary key-nya ataupun atribut key-nya, tapi kalaupun tidak dijelaskan sebenarnya kita boleh menentukan baik primary key ataupun atribut key-nya berdasarkan mungkin fakta atau kenyataan di lapangan pada umumnya seperti apa, dan itu ya nanti bergantung dari kebutuhan sebenarnya ya. Oke, kita lanjut dalam langkah kedua ini menentukan atribut dan primary key-nya dari entity dokter, pasien, dan administrator. Kita nanti bisa menentukan primary key-nya untuk dokter itu kita boleh kasih ID dokter, dan untuk pasien ID pasien. Untuk administrator kita boleh menggunakan istilahnya ID admin. Oke ya, jadi kita buat dulu saja. Di sini untuk primary key-nya ya. Oke, kita pakai atribut ya. Oh, ini sudah ada ya, sorry. Kita tentukan dulu yang tadi primary key-nya. Jadi untuk dokter kita bisa menggunakan ID dokter ya. Masih belum terlalu terbiasa. Oke, di sini aja. Nanti untuk pasiennya ada ID pasien. Untuk administratornya pun kita bisa sampaikan, kita tentukan di ID admin ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, setelah kita menentukan primary key-nya, kita boleh menentukan selanjutnya adalah atribut key-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah coba menentukan atribut key dari beberapa entity kita. Di dokter kita ada atribut deskripsi atau non key-nya, seperti ada nama dokter, tanggal lahir dokter, alamat dokter, nomor handphone, spesialisasi apakah dia dokter penyakit jantung, dokter gigi, dokter anak, dan sebagainya ya, tergantung situasinya. Dan juga saya coba menentukan jadwal shiftnya nantinya. Oke, untuk pasiennya sendiri selain primary key-nya dia ada ID pasien, dia juga punya atribut deskripsi atau non key-nya ada nama pasien, tanggal lahir, nomor BPJS, NIK KTP, alamat pasien, jenis kelamin, nomor handphone. Begitu pula untuk administrator, kita punya primary key-nya ID admin, di mana ada atribut deskripsinya atau non key-nya, nama admin, jadwal shift,
loket penempatan. Ya, jadi ini kita tuangkan juga ke dalam aplikasi program kita, dan nama dokter, tanggal lahir, ya kita pakai nama dokter, nanti ada tanggal lahir, alamat dokter, tanggal lahir, alamat dokter, jadi kalau tidak salah ada spesialisasi, lalu nomor handphone dan jadwal shift. Nomor HP, dan terakhir saya tentukannya jadwal shift. Oke, ini untuk atribut dari entity dokter. Bentar ya, saya mau buat jauh lebih nyaman. Jadi saya mau untuk edit primary-nya di atas, ya. Oke, jadi untuk dokter kita sudah tentukan entity-nya dokter dengan primary key-nya, lalu pasien, dia ada nama pasien, tanggal lahir, nomor BPJS. Oke, nama pasien, copy dari sini ya. Copy nama pasien, tanggal lahir, nomor BPJS, tanggal lahir, lalu nomor BPJS sudah umum ya sekarang, para pasien banyak menggunakan BPJS. NIK, KTP, alamat pasien. NIK, KTP, lalu alamat pasien, pasien, jenis kelamin, nomor handphone. Nomor pasien, jenis kelamin, oke, nomor handphone. Oke, di sini kita juga sudah kembali menentukan atribut primary key ataupun atribut deskriptif dari entity pasien. Selanjutnya kita coba menyelesaikan untuk entity administrator, di mana nanti ada ID admin sebagai primary key-nya. Jadi kita bisa menambahkan untuk atribut deskriptifnya ada nama admin, jadwal shift, oke ya. Copy lagi, nama admin, jadwal shift, ada juga loket penempatan, karena biasanya ada yang
Di sini kita menyampaikannya loket penempatan saja dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi di dalam tahap langkah kedua tadi kita sudah menentukan atribut dan primary key-nya, di mana ada entity dokter, pasien, administrator. Kita sudah menentukan primary key dan atribut deskriptifnya. Kita lanjutkan, sedikit saya jelaskan. Kita menggunakan tools YED Grab, di mana dalam tahap implementasinya kita menggunakan YED Grab Editor untuk memetakan hubungan antar entitas, jadi secara akurat sesuai standar notasi basis data, yang dimana nanti hasil akhir dari apa yang kita buat adalah sebuah cetak biru atau panduan visual yang jelas melalui bagan ya. Sedikit lagi ini saya menginformasikan. Lanjut untuk langkah ketiga, di mana kita akan menentukan himpunan relasinya. Jadi kalau kita lihat dari contoh kasusnya, ya kita bisa mendapatkan gambaran beberapa kata kerja dari kasus ini, di mana saya sudah coba merangkumkannya bahwa nanti untuk dokter akan melakukan proses memeriksa, pasien menyerahkan, dan administrator itu nanti tugasnya kurang lebih mendaftar. Jadi memeriksa dalam artian interaksi medis antara dokter dengan pasien. Untuk menyerahkan, admin akan memberikan data pasien kepada masing-masing dokter sesuai bidangnya. Dan untuk administrator nanti ada proses pendaftaran administrasi atau proses administrasi awal pasien yang dikelola oleh petugas bagian admin. Oke, di sini nanti berarti kita tentukan dulu ya ininya, himpunan relasinya, memeriksa, menyerahkan, dan mendaftar. Jadi kita di sini menggunakan bentuk kutub prat seperti ini ya. Relasinya ya, nanti kita susun ya. Kita coba scrolling dulu aja. Seperti memeriksa, oke. Nanti ada juga menyerahkan, lalu ada proses mendaftar. Oke, di sini kita sudah menentukan relasinya. Oke, ada memeriksa, menyerahkan, dan mendaftar. Kita lanjut. Di langkah ketiga kita kalau dari sisi saya sih lebih nyaman untuk membuat tabel matrik relasinya. Artinya ini menjadi salah satu cara saya untuk memudahkan atau dalam menentukan relasi antar entity dan entitas yang kita dapatkan menggunakan tabel metrik relasi. Udah saya sudah buat di sini, di mana kalau dilihat cara bacanya ya, jadi dari baca nanti dari kiri sini ke kanan. Di sini kita punya 3 entity, ada dokter, pasien, administrator. Jadi ini saya abu-abukan karena dokter tidak melakukan apa-apa terhadap dokter istilahnya seperti itu ya kurang lebihnya. Tapi untuk entity dokter terhadap pasien dia akan melakukan relasi memeriksa. Begitu pula dokter kepada administrator dia akan simpan data.
Jadi dia akan menyimpan data untuk data pasiennya. Untuk entity pasien, ya kita baca lagi dari sisi kiri sebelah sini. Pasien nanti terhadap dokter dia akan mendapatkan layanan, artinya diperiksa, ya. Tapi untuk pasien-pasien tidak ada relasinya. Untuk pasien ke administrator dia akan melakukan proses pendaftaran atau administrasi awal, ya. Dan begitu pula untuk entity administrator dia akan menyerahkan data kepada dokter, dan untuk pasien dia akan melayani proses administrasinya. Jadi di sini kita membuat table matrix relasi ini berdasarkan ya kasus yang kita coba terjemahkan kasusnya, sebuah kasus di sini, di mana ya kalau dilihat di sini ya contoh data pasien yang telah terdaftar diserahkan kepada dokter. Jadi ya tadi apa namanya, seperti administrator menyerahkan data kepada dokter, administrator melayani pasien, kurang lebih seperti itu. Dan setelahnya itu kita boleh masuk ke dalam proses apa namanya, menentukan derajat kardinalitas. Oke, di langkah keempat kita akan masuk ke dalam tahap menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Dalam penambahan atau penentuan derajat kardinalitas kita harus memahami terlebih dahulu kasus antar entity. Jadi apakah hubungan entity itu dia punya relasi satu ke satu atau dengan simbol ketiknya seperti ini, atau satu ke banyak, 1.2n, atau banyak ke satu, kalau kita balik juga ya, atau mungkin bisa juga banyak ke banyak yang biasanya kita simbolkan dengan n to n, ya. Jadi relasinya dia bisa banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, contoh kasus kita sebelumnya, kita harus memperhatikan hal berikut. Jadi kalau tadi kita coba terjemahkan kembali bahwa dalam kasus kita itu nanti akan banyak dokter memiliki banyak pasien. Jadi entity dokter dia akan memiliki banyak pasien. Jadi tidak hanya melayani satu pasien, ya. Begitu pula banyak pasien yang mendaftar pada banyak administrator. Jadi bisa saja dia mendaftar ke beberapa loket administrasi, ya, kurang lebih seperti itu. Dan banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Jadi ini istilahnya kalau boleh saya terjemahkan relasinya ya banyak ke banyak atau many to n, ya, many to many. Banyak dokter juga yang dapat memeriksa banyak pasien, sehingga dari ringkasan contoh kasus yang di atas terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut, di mana dokter dengan pasien akan mendapatkan relasi derajat kardinalitasnya banyak ke banyak, n to n. Dokter dengan administrator adalah m to n juga, banyak ke banyak. Administrator ke pasien pun many to n juga, ya, banyak ke banyak. Jadi kalau sedikit saya boleh kita coba aja ya di sini, ya. Jadi bentar ya, ini dia pasien mendaftar, terus seperti ini. Ya, kurang lebih nanti seperti ini. Oh ya, ininya kita gabungkan dulu, ya.
Sebenarnya teman-teman bisa um, menyusun agar terlihat lebih baik. Saya tidak pandai menyusun sepertinya. Bentar ya, kita buat agak menyorong. Oke, untuk yang lainnya juga. Sebenarnya kalau buat ini tuh enaknya teman-teman bisa terus menyamping. Nah, kalau turun ke bawah biasanya garisnya seperti tumpang tindih nantinya. Oke, kita untuk yang administratornya saya ya biar ada space-nya. Yes. Ya, jadi kurang lebih nanti entity yang terbentuk seperti ini, entity relation-nya. Oke, jadi sorry ini bukan langkah kedua harusnya ya, maaf ini langkah keempat, masih dalam langkah keempat, derajat relasi dan kardinalitas. Jadi untuk entity dokter ke pasien, seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, dia punya relasi many to many, artinya banyak ke banyak, many to n, pasien ke admin juga sama, admin ke dokter juga sama, atau ringkasan kasusnya seperti ini yang sudah kita bahas. Jadi pada langkah keempat sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait kita menentukan derajat relasi dan kardinalitas, di mana sesuai dengan yang sudah kasus yang kita sudah pelajari, menghasilkan derajat atau relasi kardinalitasnya dokter ke pasien many to many, pasien ke admin many to many, admin ke dokter itu many to many ya. Jadi kalau kita lihat diagram kita kurang lebih seperti ini ya. Jadi pasien mendaftar kepada administrator dan nanti administrator pun memberikan data pada dokter dan dokter memeriksa kurang lebih pasien. Kurang lebih seperti ini untuk diagram kita di awal. Sebentar ya. Oke, sedikit dijelaskan terkait derajat relasi dan kardinalitas. Di sini kita berdasarkan buku materi pokok BMP kita ya, basis data yang kita pelajari. Dalam kasus ini kita menggunakan derajat kardinalitas banyak ke banyak atau many to many. Kenapa demikian? Karena baik dokter
pasien atau administrator mereka saling berinteraksi secara silang gitu ya kurang lebihnya kita bisa gambarkan, karena relasi ketiganya itu bersifat banyak ke banyak, maka ketiganya kita wajib dinormalisasikan atau kita transform entitas asosiatifnya, atau kita untuk membuat table transaksi baru dengan tujuan menghindari redundansi di basis data. Tanpa transformasi data akan terjadi tumpang tindih dan sulit dilacak secara kronologis nantinya ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, kita melengkapi himpunan entitasnya, membuat tabel transaksi atau entitas baru, di mana nanti kita entitas barunya itu ada daftar pasien, ada juga rekam medis, ada juga verifikasi data. Jadi nanti akan ada primary key-nya juga yang baru, yang dimana untuk entity daftar pasien ada ID daftar pasien, foreign key-nya itu nanti ada ID admin dengan ID pasien ya, dan atribut deskriptifnya atau non key-nya kita bisa menentukan ada waktu daftar, tipe layanan, nomor antrian. Begitu pula rekam medis dengan verifikasi data ya. Karena kita membuat identitas atau entitas baru, maka kita wajib membuat primary key-nya sebagai identitas dari mereka yang masing-masing dengan tujuan untuk melakukan lookup nantinya atau join table nantinya. Jadi supaya kita bisa lookup atau join table, jadi kita perlu menentukan kembali primary key-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba terapkan di diagram kita ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih, saya screenshot dulu untuk nanti pelaporan kita di awal. Oke, kita buat identitas entity baru di diagram kita ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita rapikan dulu ya supaya nanti bisa muat. Sesuai dengan table kita sebelumnya, dimana kita akan membuat table transaksi atau entity baru. Nanti ada daftar pasien, ada rekam medis dan verifikasi data. Kita buat dulu. Oke. Jadi nanti di sini antara hubungan antara administrator dan dokter nanti ada proses verifikasi data. Terus ini ada daftar pasien ya, daftar pasien. Nanti di sini jadi hubungan antara dokter dengan pasien ada rekam medis ya.
ya. Jadi sekarang kita udah punya 3 entity atau entitas baru. Selanjutnya kita akan menentukan primary key-nya ya. Oke, primary key-nya di sini nanti kita akan buat primary key-nya. Di sini primary key-nya untuk verifikasi data, ID verifikasi data, ID verifikasi data, verifikasi data, Diana, ya, Rena ya. Oke, sini ada ID verifikasi data. Di sini nanti ada ID daftar pasien. Nanti ini juga kita tambahkan ID rekam medis. Bentar, saya lihat tabelnya saya dulu ya. Oke, setelah kita menentukan primary key-nya, kita juga selanjutnya menentukan foreign key-nya. Nah, di sini kita bisa mengambil foreign key dari identitas yang sudah ada, yang sebelumnya seperti ada contoh di administrator, dokter dengan pasien ya. Jadi nanti kita ada ID admin dan ID pasien untuk sini. Nah, yang berhubungan untuk daftar pasien nanti ada ID pasien. ID admin dengan ID dokter ya. ID admin dengan ID dokter. Oke. Nah, untuk ini ID dokter dengan ID pasien. Dokter dengan ID pasien. Oke. Selanjutnya untuk dari daftar pasien ada ID admin, ID pasien. Oke, ini bisa dilihat ya. Kita sudah membuat entity baru. Udah verifikasi data, daftar pasien dengan rekam medis. Lalu kita akan buat atribut deskripsinya atau atribut non-key-nya untuk daftar pasien.
Daftar pasien ada satu daftar. Ini saja ya. Waktu daftar. Nanti tipe layanan. Ada nomor antrian. Oke. Untuk rekam medisnya nanti ada waktu periksa. Keluhan. Ada juga resep obat. Oke, untuk di verifikasi data kita nanti ada waktu verifikasi. Lalu status verifikasi. Ada poli atau unit. Unit ya. Oke, terlihat untuk rangkaian entitas identiti barunya kita sudah buat. Sekarang kita coba hubungkan. Kita hubungkan dulu. Oke, kita cek kembali. Dalam diagram kita sekarang, kita akan mulai masuk ke tahap untuk menentukan relasi atau derajat kardinalitasnya ya. Jadi di sini kita coba akan menentukan dulu. Sebentar ya, kita buat dulu. Icon derajat simbolnya.
nanti ini akan menjadi penentu derajat kardinalitasnya. Oke, jadi nanti untuk pasien dia akan melakukan proses mendaftar. Pasien nanti akan melakukan proses mendaftar. Di sini dia akan masuk, dan di sini sebagai administrator dia akan melayani proses pendaftaran tersebut. Oke, nanti dari pasien setelah mendapatkan layanan oleh administrator nanti akan menyerahkan data. Jadi administrator akan menyerahkan data kepada dokter, di mana nanti ada tahap verifikasinya ya. Nah, nanti di sini dokter prosesnya melakukan menyimpan data. Oke, setelah dokter mendapatkan data dari administrator, dia akan melakukan proses penyimpanan data. Di sini relasi untuk dokter dengan pasien dia akan memeriksa pasien, di mana nanti di sini berarti pasien diperiksa oleh dokter atau istilahnya mendapatkan layanan dari dokter. Ya, kurang lebih untuk relasinya kurang lebih seperti ini. Kita besarkan dulu biar lebih terlihat. Nah, setelah kita menentukan relasinya, sekarang kita boleh masuk ke tahap menentukan derajat kardinalitasnya ya. Jadi kita akan ini selesai. Sorry, tadi kegeser kan. Nah, di sini kita akan mulai menentukan kardinalitasnya. Kita mulai dari pasien. Pasien nanti dia akan seperti ini. Untuk daftar pasien dia akan seperti ini. Mungkin saya geser saja ya biar bisa lebih kelihatan. Ini. Oke, selanjutnya untuk dari daftar pasien dia akan seperti ini. Oke, nanti dari admin administrator seperti ini. Ini kita geser saja biar bisa lebih terlihat. Oke, nanti dari administrator menyerahkan data. Jadi untuk kalau tadi entity yang baru ini merupakan entity, kalau kita bisa bilang entity transaksi ya. Jadi di luar dari entity utamanya, karena nanti di sini akan banyak terjadi pemrosesan data, dan supaya tidak terjadi tumpang tindih tadi yang kita sampaikan, makanya kita melakukan penambahan entity transaksi istilahnya tadi ya. Oke, ini sudah. Ini ke sini. Ya, sorry.
salah. Sini. Oke, saya cek dulu ya. Ini. Oke, ini ke sini. Di sini nyalakan, melayani, nyalakan, ini menu, menu. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Ya, jadi istilahnya nanti pasien dalam proses daftar di mana nanti administrator bisa mendapatkan banyak daftar nama pasien, mana nanti setelah daftar nama banyak menerima daftar nama pasien akan menyerahkan dan diverifikasi data di sini dan akan diserahkan pada dokter, dan dokter nanti akan melakukan proses pemeriksaan yang nanti akan terekam di rekam medisnya ya, dan dokter akan menuliskan resep dan lain sebagainya. Pasien diperiksa kurang lebih seperti ini. Oke, atau kita boleh kasih ini aja ya, warna begini coba ya. Ini warna kuning. Oke. Administrator. Ini kita berikan warna supaya lebih terlihat. Nanti kita save, kita boleh menandai makalah untuk membedakan entitas kita yang baru. Jadi dari dari entitas yang sudah ada kita tambahkan untuk yang namanya ini dalam kotak putus ini adalah identitas transaksi ada identitas yang barunya perkembangannya dalam sebuah sistem data informasi di rumah sakit. Baik, sekian dari saya untuk penyelesaian tugas
satu basis data. Kiranya kalau ada masukan atau hal yang dirasa kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.